Mitra Society 5.0, kita harus adaptif tentu dengan perkembangan zaman. Aparatur dituntut untuk kreatif, inovatif, kolaboratif, dan profesional, dan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya kira inilah waktunya pemerintah bertransformasi menuju pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi, akuntabel, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021. Saya Dr. Wahdi, Wali Kota Metro, mempersembahkan Mall Pelayanan Publik untuk warga Kota Metro. Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu sorotan terhadap birokrasi di negeri ini. Prosedur yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan publik identik dengan ongkos tinggi. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sehingga Mall Pelayanan Publik hadir. Awalnya, generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah pelayanan terpadu satu atap, kemudian berevolusi menjadi pelayanan terpadu satu pintu, yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak terbentuknya MPP yang lebih progresif, memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun swasta. MPP Kota Metro yang hadir sejak November 2022 menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha melalui prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Di awal soft launching MPP Kota Metro terdapat 27 instansi yang menyediakan 246 pelayanan dalam satu lokasi yang sama. Beberapa OPD dan lembaga itu diantaranya BPJS Kesehatan, PLN, Polres Metro, Disduk Capil Kota Metro,
DPMP TSP Provinsi Lampung, dan lainnya. Kota Metro sendiri tercatat merupakan kota pertama di Lampung yang menerapkan MPP digital. Kota Metro bersama 21 kabupaten kota lain di Indonesia merupakan pilot project pengembangan program MPP digital nasional. Warga juga bisa dengan mudah menggapai lokasinya karena MPP Kota Metro berada di Gedung Sesat Agung Bumi Saiwawa yang berada di tengah kota. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin memanfaatkan bangunan megah dan modern ini sebagai jantung pacu pelayanan publik. Apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan MPP? Bagaimana Pemkot Metro memaksimalkan MPP di tengah keterbatasan SDM, anggaran dan fasilitas? Evaluasi apa yang diperlukan agar pelayanan publik semakin baik di Kota Metro? Pemirsa, sektor pelayanan publik menjadi program prioritas pemerintah Kota Metro dalam upaya mewujudkan kebutuhan masyarakat yang mendambakan pelayanan publik yang prima, aman, mudah, dan juga cepat. Karena itu pemerintah Kota Metro telah membangun MPP atau Mall Pelayanan Publik yang di dalamnya terdapat 27 instansi yang menyediakan 246 pelayanan dalam lokasi yang sama. Lalu bagaimanakah perjalanan dari Mall Pelayanan Publik ini setelah di launching kemarin? Dan kita sudah mengundang dua orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah saya ada Bapak Wali Kota Metro Dr. Wahdi Sirajudin. Bapak, Iya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Sehat juga ya, Mbak ya. Iya, Mas semangat ya Pak ya? Iya. Oke. Selalu semangat. Selalu semangat. Kemudian ada Pak Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro, Bapak Denny Sanjaya. Pak Denny, halo, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, baik pemirsa, 1 jam ke depan bersama saya Fitri Amalia, inilah Saburai Talks. Oke, saya mau ke Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota, sektor pelayanan publik, apakah ini menjadi sebuah indikator di kepemimpinan Bapak dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good government? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jawabannya tentu. Tentu. Pelayanan publik tentu harus diberikan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah bertransformasi. Tentu pada era digital ini pemerintah harus mampu betul-betul membaca dengan baik apa yang diinginkan masyarakat. Itu yang saya sebut seringkali dengan kata-kata NPM, New Public Management. Kita tidak berbicara pada tatanan good and clean government saja, tapi kita sekarang sudah berbicara bagaimana sistem pemerintah berbasis elektronik. Tentu memberikan kelancaran, kecepatan dalam pelayanan. Yang tentu juga diharapkan public service itu akan dihadirkan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat menginginkan pemerintah memberikan pelayanan secepatnya, akuntabilitas, transparan. Tentu juga kita berharap hubungan antara good government, good civil society itu terbentuk dengan baik, sehingga hadir apa yang termaktub dalam visi misi serta program bagaimana kita menginginkan metro ini menjadi kota metro yang berpendidikan, sehat, sejahtera, berbudaya. Nilai-nilai budaya itu masuk dalam pelayanan, tentu juga dalam 5 misinya. Nah, misi 5 misi ini saling terkait. Pertama kali tentu bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang tentu paling penting sekali. Kenapa? Karena metro tidak mempunyai sumber daya alam yang besar, tapi sumber daya manusia. Dan kita menginginkan tentu metro menjadi kedepannya adalah center of knowledge. Dan tentu apa yang kita ingin juga
sumber daya manusia ini mampu membangun kota metro menjadi kota yang mandiri, yang berkelanjutan. Itu saya kira pentingnya bagaimana kita melakukan manajemen publik yang baik, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Itu menuju pelayanan transformasi yang baik. Oke, jadi salah satu indikator tata kelola pemerintah yang baik itu adalah pelayanan yang prima ya Pak ya? Ya, menuju kesejahteraan, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang goalnya adalah kesejahteraan, welfare state namanya. Pak, ini kan yang pertama loh di Provinsi Lampung. Ya, kalau mau disampaikan fungsionalnya, ya. Jadi Mall pelayanan publik ini adalah 9 bagian daripada 9 program. Saya menginginkan tentu bagaimana memberikan pelayanan yang baik, maka mall pelayanan publik yang notabene tadi sudah disampaikan menggunakan gedung ya yang berada sangat strategis di pusat kota, dan saya sampaikan bahwa mall pelayanan publik kita mungkin satu-satunya yang mempunyai ballroom juga ini Pak Kepala Dinas fasilitasnya. Tentu juga ke depan ya saya harapkan Bapak Kepala Dinas akan mengembangkan lebih besar, lebih hebat lagi ya Pak Kepala Dinas ya yang masih muda ini. Tapi sebentar Pak Wali, muncul inovasi membangun mall pelayanan publik ini dulu. Yang pertama loh ini di Lampung. Iya, transformasi ke depan dalam pelayanan yang saya sampaikan ini adalah transformasi kemajuan teknologi, transformasi digital. Kalau kita berbicara tentang sistem pelayanan berbasis elektronik, inilah yang dihadirkan. Yang kedua, di mall ini kita ingin memberikan satu pelayanan satu atap, semua perizinannya, dan di pelayanan ini masyarakat bisa melihat karena dengan berbasis digital ya itu akan lebih mempercepat, transparansi lebih terbuka, jadi menghindari juga tatap muka juga sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga siapapun dari rumah ya dengan kemajuan teknologi, dengan satu gadget seperti ini dia bisa melakukan perizinan ya. Tentu juga ada aturan-aturan yang mengikatnya, sehingga tentu harapan kita ke depan masyarakat ini kan awal ya. Kalau dikatakan di Lampung yang saat ini ada, tetapi untuk mall pelayanan publik di Kota Metro sudah berjalan. Tadi 27 instansi dengan pelayanan 246 pelayanan yang tentu akan ditingkatkan kembali. Saya kira hal-hal seperti itu ya. Baik, luar biasa inovasinya ini Pak Wali Kota. Oke, saya ke Pak Kadis nih, Pak Kadis. Kalau pelayanan satu atap, satu pintu itu sudah ada, sudah banyak. Apa bedanya dengan mall pelayanan publik? Iya, Kemenpan RB melalui Perpres 89 tahun 2021 menjelaskan bahwasannya upgrade dari PTSP sendiri adalah mall pelayanan publik. Bagaimana kemudian sebelumnya konsepnya hanya menyatukan pelayanan-pelayanan secara lokal dalam satu pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Namun kemudian gagasan itu langsung dari Pak Presiden saat itu tuangkan dalam bentuk sebuah gedung yang kemudian menyatukan baik pelayanan dari Pemda itu sendiri maupun kantor-kantor vertikal yang ada di wilayah tersebut, sehingga diharapkan dapat memangkas terkait dengan waktu, biaya, sehingga masyarakat dalam hal ini pengguna layanan tidak perlu kemudian kesana kemari untuk mencari alamat kantor yang kemudian pasti keluarannya adalah kos. Jadi konsep ini adalah menyatukan lagi tidak hanya pelayanan yang ada di Pemkot tapi juga di seluruh instansi vertikal yang ada di wilayah tersebut. Jadi lebih besar, Pak. Oke, semuanya berbasis digital, Pak. Ya, jadi gini, awalnya MPP itu menyatukan pelayanan loket pelayanannya saja, yang kemudian tentu dari kementerian dan juga OPD yang kemudian bergabung masing-masing memiliki inovasi ataupun aplikasi penunjang terkait dengan pekerjaan dan pelayanan yang diberikan. Nah, kemudian di Februari kami kemudian dipanggil, terus kemudian ditunjuk dari Kemenpan RB untuk kemudian mengkonsep kembali sebuah aplikasi penunjang yang menyatukan. Jadi jangan sampai masyarakat kemudian terlalu sibuk untuk kemudian misalnya
mau ngurus KTP dia harus menginstal aplikasi terkait dengan administrasi kependudukan, terus untuk mengurus perizinan harus OSS. Jadi nanti ada di satu aplikasi yang namanya MPP Digital. Nah, saat ini MPP Digital dalam uji coba, memang masih fokusnya itu kepada administrasi dan juga ke tenaga kesehatan. Nah, karena memang yang diharapkan dan tuntutan dari terwujudnya MPP Digital tidak hanya memberikan layanan langsung, ada 4 aspek layanan yang harus kemudian dipenuhi, yaitu layanan langsung tentu, terus kemudian layanan online, terus kemudian layanan mandiri dan layanan bergerak. Jadi selain kami membuka layanan di MPP Digital di tempat, kami juga melakukan inovasi untuk kemudian bergerak di 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Mungkin itu Mbak tambahannya. Oke, baik. Nah, bicara soal pelayanan nih Pak ya, bicara soal pelayanan kaitannya dengan tingkat kepuasan penerima layanan itu sendiri. Nah, yang ngukur ini gimana? Sedangkan kepuasan orang pasti beda-beda dong Pak gitu. Nah, jadi kita mengukur kepuasan layanan ini dari mana Pak? Iya, kalau untuk mengukur tingkat kepuasan tadi ada 4 aspek, baik dari yang pengunjung yang datang terkait dengan masyarakat yang kemudian sebagai pengguna. Pada saat mereka datang ke MPP Digital, yang pasti kan pertama akan masuk ke FO dulu, terus kemudian ke customer service dulu untuk kemudian mengambil nomor. Setelah itu mereka akan diarahkan ke tenan-tenan yang kemudian mereka inginkan pelayanan yang mereka butuhkan. Setelah itu kita menyiapkan baik di tenan maupun kemudian di FO pada saat sudah selesai, untuk kemudian kami memberikan soft drink yang kemudian sambil mengisi survei kepuasan masyarakat, bagaimana kemudian itu tidak hanya sekedar penilaian, tapi juga kritik dan masukan untuk kami apa yang kemudian menjadi kekurangan dari keberadaan mall pelayanan publik di Kota Metro itu sendiri. Jadi sampai dengan bulan Juli ini kami sudah melakukan hal tersebut, dan kami secara periodik juga menyampaikan dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan daerah. Nah, oke. Berarti saya kembali lagi ke Pak Wali. Sudah ada laporannya nih Pak. Gimana Pak hasil laporan dari kinerja para OPD yang ada di MPP nih Pak? Ya, MPP kita sudah berjalan setengah tahun ini ya. Jadi tentu harus ada evaluasi dalam setiap penyelenggaraan pelayanan. Termasuk tadi apa yang sudah disampaikan. Jadi kalau kita lihat ada gedung MPP. Jadi masyarakat tahu, oh itu toh tempatnya pelayan. Yang kedua juga ke depan ada mobile MPP. Terus ada digital MPP. Jadi tujuan daripada membuat hal itu adalah memberikan kemudahan. Tentu kepuasan masyarakat akan hadir ketika oh ini mudah loh, ya tidak bertele-tele loh, fast dia, cepat. Jadi itu saya kira. Seperti kita juga dalam pelayanan di kesehatan, kita mempunyai questionnaire plan complaint passion namanya. Jadi bagaimana yang menilai ini dalam pelayanan adalah masyarakat sesungguhnya. Jadi setiap masyarakat hadir di pintu masuk dalam pelayanan itu sudah bisa mengakses lewat barcode. Mereka kemudian mengisi pertanyaan, 15 pertanyaan. Nah di situ langsung terintegrasi misalnya satu titik pelayanan. Puskesmas atau pelayanan rumah sakit itu kami sudah mempunyai juga itu. Sama saja ini juga berlaku saya pikir untuk di MPP ke depannya masyarakat bisa mengakses, kemudian masyarakatlah yang menilai. Sama saja masyarakatlah yang menilai pemerintah. Seberapa jauh pemerintah sudah melakukan, maka tentu di situ nanti ada skor penilaian dan kita melakukan evaluasi. Setelah identifikasi dilakukan oleh masyarakat dalam penilaian, kita melakukan evaluasi dan tentu ada beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki. Saya kira ke depan dalam pelayanan publik yang baik itu harus demikian. Jadi manajemennya baik, kemudian menghasilkan pelayanan publik yang baik. Nah, harapan kita sekali lagi bahwa masyarakat mudah sehingga pertumbuhan ekonomi pun lebih cepat. Kita menginginkan menuju ke
kesejahteraan. Itu saya kira pentingnya bagaimana memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan. Baik, saya balik lagi ke Pak Kadis nih. Pelayanan yang saling terintegrasi di dalam MPP itu bisa disampaikan nggak Pak? Bisa penjelasan saling terintegrasi itu dan sekalian contohnya deh gitu. Misal saya nih mau urus perubahan data KTP gitu. Nah, saya harus langkah awalnya tuh biasanya saya ke RT dulu Pak. Gitu. Masih harus kayak gitu nggak Pak? Enggak lagi. Iya. Nah, ini nanti kaitannya dengan MPP digital yang kemudian terus terang kita baru di launching tanggal 20 Juni, genap 1 bulan yang lalu Pak, sekitar 1 bulan yang lalu di Istana Presiden juga, Wakil Presiden juga. Tapi sebelum itu sebenarnya kita sudah menggagas namanya nasi ketan, yang kemudian sebenarnya konsepnya sama. Kami membangun big data dulu, baru kemudian mengintegrasikan. Karena harapannya tadi sama Mbak Fitri bilang, yang dikeluhkan adalah masyarakat adalah setiap ngurus dari dulu itu kan sedikit-sedikit suruh fotokopi KTP dan lain sebagainya. Nah, pada saat namanya big data ini sudah, contohnya untuk nakes saat ini, terus terang saja sampai dengan bulan Juni, karena Juli belum selesai ya, bulan Juni itu sudah ada 4.422 Pak yang hadir untuk mengambil pelayanan langsung ya, karena kita ada 4 pelayanan, aspek pelayanan langsung itu, jadi sekitar ada 30 per hari yang kemudian sebenarnya di Juli setelah MPP digital, karena konsep MPP digital untuk khusus nakes ini, karena ini kan uji coba nakes, itu proses bisnisnya bagaimana dari awal tadi mendaftar sampai dengan dia keluar output dari produk itu langsung dari handphone, langsung online, jadi tidak ada lagi kemudian nggak perlu datang lagi gitu, bisa selesai. Jadi otomatis dengan adanya hal tersebut lebih memudahkan. Tapi memang itu tadi dengan aspek 4 keliling terus kemudian online, sehingga fokus kita untuk MPP ini tidak hanya kemudian jumlah kunjungan tapi pelayanan. Jadi kalau untuk dari jumlah kunjungan 4.400, untuk pelayanan 11.000 yang sudah kita berikan. Jadi kalau hal tersebut terkait dengan integrasi, contohnya tadi sama. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan kan dia pasti validasi terkait dengan kartu identitas. Jadi pada saat sudah KTP, data kependudukan dari Capil, karena kita kerjasama dengan Kemendagri, itu sudah terintegrasi di MPP digital, yang kemudian itu juga data dari organisasi keprofesian, dalam hal ini ID, PPNI sudah. Jadi mereka hanya mengupdate. Hari ini hanya mengupdate STR yang kemudian habis. Pada saat sudah verifikasi dan validasi dari dinas kesehatan, mereka hanya dari petugas itu kemudian mengklik. Pada saat sudah selesai, masuk ke back office kami, saya tanda tangan langsung dengan tanda tangan elektronik. Setelah itu selesai, tinggal nanti si pemohon itu bisa print langsung, atau kalau memang pengen fisiknya itu ada pilihan yang kemudian nanti kita jemput bola untuk mengantarkan langsung ke vaskes tempat mereka bekerja. Jadi begitu Mbak konsep dari MPP. Saya bisa tambahkan. Boleh, tapi kita break dulu sejenak ya Pak ya. Okay. Pemirsa tetaplah bersama kami, Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut.